Halo semuanya, baik hari ini kita akan belajar mengenai graf dual. Graf dual ya, misalkan kita mempunyai sebuah graf planar G yang direpresentasikan sebagai graf bidang ya. Ingat bahwa graf bidang adalah graf yang digambarkan tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan ya, itu namanya graf bidang. Nah, kita dapat membuat suatu graf G bintang ya, secara geometri merupakan dual dari graf planar. Nah, jika graf planar itu bisa tertuliskan atau sudah tergambarkan dalam graf bidang, nah kita bisa membuat dual dari graf bidang tersebut. Nah, caranya, nah di sini ada dua cara yang kita gunakan, yaitu pada setiap wilayah atau muka di graf G ya, kita buat simpul V bintang yang merupakan simpul di G bintang. Jadi wilayah atau muka di graf G kita namakan sebagai simpul V bintang yang merupakan simpul di G bintang ya. Jadi banyaknya wilayah di G sama dengan banyaknya simpul di graf dual G gitu. Kemudian yang kedua adalah untuk setiap sisi E di G, tariklah sisi E bintang yang menjadi sisi untuk G bintang yang memotong sisi E tersebut. Nah, sisi E bintang menghubungkan dua buah simpul V1 bintang dan V2 bintang. Nah, V1 bintang dan V2 bintang ini adalah simpul-simpul di G bintang. Untuk sisi E yang salah satu simpulnya merupakan simpul berderajat 1. Jadi sisi E seluruhnya terdapat di dalam sebuah muka, maka sisi E bintang berupa sisi gelap. Nah, maksudnya gini ya. Ingat bahwa G itu kan graf bidangnya, kemudian G bintang kan graf dualnya. Nah, setiap wilayah pada graf bidang G kita namakan atau kita buat sebagai simpul di graf dual G bintang. Kemudian untuk setiap sisi di graf G ya, di graf bidang G, kemudian kita buat sebagai sisi E aksen ya, kita tarik sisi E bintang yang memotong sisi E itu ya untuk menghubungkan simpul di graf dualnya, yaitu simpul V1 bintang dan V2 bintang. Nah, coba kita lihat gambarnya ya. Nah, pada gambar ini ya, nah ini kan awalnya kita punya graf yang bergambar garis lurus, ini graf bidangnya ya. Kemudian dari graf bidang ini kita akan membuat graf dualnya. Nah, graf dualnya adalah graf yang garisnya menggunakan titik-titik ini. Nah ya, yang strip-strip ini ya. Nah, di sini graf yang bergambar lurus ya, bergambar garis lurus atau graf bidangnya kita namakan graf G. Kemudian graf yang sisi-sisinya berupa garis putus-putus ini kita namakan dengan graf G bintang atau graf dual dari graf G. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, jika G adalah graf planar ya, dalam representasi bidang atau G-nya adalah graf bidang, di sini dengan N buah simpul ya, N-nya adalah 1. Kita lihat simpul dari graf bidangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, simpulnya ada 6 di graf G. Kemudian sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di graf G. Kemudian mukanya kita lihat yaitu 1, 2, dan 3 ya, 1, 2, 3 di graf G. Maka graf G bintang atau graf dual dari G memiliki N-nya adalah atau N bintangnya atau simpulnya di graf dualnya adalah sebanyak wilayah dari graf G, yaitu 3 ya. Jadi ini wilayah atau titik 1, titik 2 ya, atau simpul 1, simpul 2, dan simpul 3 pada graf G bintang. Kemudian simpulnya, nah di sini simpul,
bukan simpul ya, sisi. Nah, sisi E bintang sama dengan banyaknya sisi pada graf G. Coba kita lihat, kita hitung sisinya ya. Ini ada 1, 2, dari simpul 1 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini graf gelangnya ini ada 1 ya. Sisi gelangnya ini ada 1, berarti jumlahnya sudah betul 7 ya. Kita caranya tarik dari titik-titik atau simpul-simpul di graf bintang. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3. Kemudian kita buat sisi yang memotong sisi graf awal. Nah, ini sisinya putus-putus, ini memotong sisi ini ya. Kemudian ini memotong sisi yang ini. Kemudian sisi yang saya tunjuk ini memotong sisi yang saya tunjuk ini ya. Kemudian sisi ini dari simpul G bintang ini kita tarik garis atau kita tarik sisi yang memotong sisi ini ya, ini. Kemudian dari simpul ini kita tarik sisi yang memotong sisi ini. Nah, kemudian ini juga ya memotong sisi ini. Gitu. Nah, kemudian di sini kan ada simpul berderajat 1 ya, berarti otomatis di sini nanti ada graf gelangnya. Nah, jadi ini ada sisi gelangnya ya. Jadi banyaknya sisi pada graf bidang ya, graf awal itu sama saja banyaknya dengan sisi pada graf dualnya atau G bintang. Kemudian banyaknya F bintang itu adalah muka ya, muka dari graf dualnya atau wilayah dari graf dualnya sama banyaknya dengan banyak simpul dari graf bidang atau graf awalnya ada. Jadi banyaknya wilayah pada graf G bintang ada 6 buah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, sekarang sebuah graf ya mempunyai dual atau mempunyai graf dualnya hanya jika graf tersebut planar ya. Kalau planar kan dia tidak ada graf atau sisi yang berpotongan. Kalau bentuk graf planar yang sudah dibuat dalam gambar yang tidak ada potongannya namanya adalah graf bidang. Nah, apakah dual atau graf dual dari sebuah graf adalah tunggal? Nah, sebuah graf planar G mempunyai dual ya atau graf dual yang tunggal jika representasi bidangnya unik. Nah, sebagai contoh pada gambar 5.4, nah 5.4 baliknya ya. Nah, kedua graf adalah sama atau isomorfik, tetapi mempunyai representasi yang berbeda. Akibatnya, dual dari kedua graf yang sama tersebut adalah tidak sama ya atau tidak isomorfik. Sekarang kita lihat. Nah, ini ya graf A dan graf B adalah graf yang saling isomorfik. Jadi dia di sini walaupun gambarnya berbeda ya, tapi dia sama. Maksudnya sama itu adalah banyak simpulnya sama ya, banyak sisinya sama, kemudian derajat simpul-simpulnya juga sama, tetapi bentuk penggambarannya berbeda. Nah, walaupun kedua graf A dan B ini sama, isomorfik, tetapi graf dualnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena bentuk representasi graf bidangnya berbeda. Ya. Graf A dan B itu graf yang sama, isomorfik ya. Tetapi untuk graf dualnya mereka tetap berbeda. Ya, karena bentuk graf bidangnya berbeda. Nah, ini kan berbeda, yang satu ini di sini, yang satu di atas. Nah, itu kan berbeda. Jadi otomatis graf dualnya juga bentuknya berbeda gitu. Nah, graf dual ya biasanya aplikasinya digunakan untuk merepresentasikan peta. Nah, setiap peta
pada bidang datar terdiri dari sejumlah wilayah. Nah, biasanya wilayahnya bisa menyatakan dalam negara, provinsi, atau kabupaten ya. Nah, tiap wilayah pada peta kita bisa nyatakan dalam sebuah simpul. Nah, sedangkan sisi menyatakan bahwa dua wilayah berbatasan langsung bertetangga. Contohnya seperti ini gambarnya. Nah, ini ya, misalkan ya, ini suatu peta atau daerah ya, peta daerah. Nah, ini untuk daerah atau misalkan kabupaten ya, kabupaten 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita buat simpul-simpulnya jadi ini. Nah, 1, 2, 3. Kemudian di sini wilayah atau daerah yang berdekatan atau bertetangga secara langsung bisa kita buat sisinya. Jadi misalkan wilayah 1 dan 2 ini ya. Ini 1 dan 2 ini kita bisa tarik ya garisnya sebagai sisi di sini karena 1 dan 2 ini saling berhubungan langsung. Tetapi antara 1 dan 6 kita tidak bisa membuat sisinya secara langsung ya. Kenapa? Karena antara 1 dan 6 ini tidak bersisian secara langsung. Nah, tetapi pembuatan atau aplikasi graf dual pada peta terdapat sedikit perbedaan. Perbedaannya apa? Yaitu di sini perbedaannya yaitu graf dual yang telah disebutkan sebelum ini pada graf yang merepresentasikan peta bidang luar tidak dinyatakan sebagai sebuah simpul. Nah, bedanya kalau graf dual pada peta yaitu wilayah yang tidak berada di luar ya, wilayah yang berada di luar peta ya, ini tidak dibuat dalam simpul. Nah, tadi kalau kita pelajari ya sebelum materi sebelumnya ini, kan wilayah di luar graf itu kan kita tetap nyatakan sebagai simpul kan. Nah, kalau pada peta itu tidak, bedanya di situ saja ya. Itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya.